Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kelas IK1E, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali kuliah dari untuk agendanya adalah melanjutkan diskusi kelompok 3 yang mestinya pada hari Selasa yang lalu karena tanggal merah. Maka kita akan selesaikan hari ini. Seluruh waktu dituntaskan untuk diskusi. Adapun murotal akan dilakukan pada pekan depan. Untuk itu kelompok 3 diharap segera siap. Mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Pak Mami menyimak sampai akhir diskusi dan nanti diberi kesimpulan atau closing dengan hikmah di balik semua diskusi hari ini. Silahkan kelompok 3 mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan peran Islam dalam kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan absen 18 Restu Alam Bagaskara, absen 19 Ridwan Satria Wicaksana, absen 20 Salsa Ayunda, absen 21 Sindu Masri Priyandana, absen 2 Sri, absen 24 Triana Salsabila Kusumadewi, absen 25 Yusuf Takiuddin, dan absen 26 Zuyina Hanifatul Muizza yang akan mempresentasikan tentang bagaimana upaya umat Islam Indonesia dalam menghadapi beberapa fenomena, yaitu tokoh-tokoh Islam dihilangkan dari kamus sejarah Indonesia, sebaliknya tokoh-tokoh PKI malah justru yang dimasukkan, matkul PAI, Pancasila, dan bahasa Indonesia dihilangkan dari perguruan tinggi dan RUU HIP. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yusuf Takiuddin. Perjuangan kerajaan-kerajaan Islam melawan kolonial dimulai sejak awal masuknya bangsa Barat dengan pendekatan kekuatan yang represif atau bersenjata, maka dilawan oleh kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Nusantara ini. Perjuangan ini antara lain Malaka melawan serangan Portugis pada tahun 1511, diteruskan oleh Ternate di Maluku, kemudian Makassar melawan serangan Belanda, Banten melawan serangan Belanda, dan Mataram Islam juga melawan pusat kekuasaan Belanda di Batavia pada tahun 1628 sampai dengan 1629, dan masih banyak lagi. Mereka gigih dan Belanda pun kalang kabut. Namun setelah ada politik divide et impera atau pecah belah, satu persatu kerajaan ini dapat dikuasai. Perjuangan rakyat dipimpin oleh para ulama. Setelah kaum kolonial berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, umat Islam bersama para ulamanya tidak berhenti melawan penjajahan. Muncullah era gerakan sosial merata di seluruh pelosok tanah air. Ulama sebagai elit agama Islam memimpin umat melawan penindasan kezaliman penjajah. Sejak dari Aceh muncul perlawanan rakyat dipimpin oleh Tengku Umar, Cut Nyak-Din. Di Sumatera Barat muncul perang Padri dipimpin oleh Imam Bonjol dan juga perlawanan Kiai Haji Hasan dari Luwu. Dari beberapa perlawanan itu sesungguhnya pihak Belanda sudah goyah kekuasaannya. Oleh karena itu mereka kemudian mencari jalan lain, yaitu mengubah politik kolonialnya dengan pendekatan welfare politik atau politik kemakmuran untuk menarik simpati rakyat jajahan. Namun pada kenyataannya politik itu dijalankan dengan perang kebudayaan dan ideologi. Pergerakan nasional di Indonesia. Sebelum memasuki era pergerakan nasional, pihak kolonial mencoba politik kemakmuran dan balas budi. Muncullah politik etise oleh Van Deventer, politik asosiasi oleh C.H. Snow Hurgrons, dan politik de-Islami
deislamisasi oleh Christian Snodgrass. Perlawanan fisik kini bermetamorfosis menjadi perlawanan yang mengandalkan kekuatan ilmu. Sejarah menyaksikan lahirnya Syarikat Islam pada tahun 1911 merupakan organisasi yang didirikan oleh H.O.S. Cokroaminoto yang memiliki gagasan-gagasan revolusioner untuk melepaskan rakyat Indonesia dari kungkungan Belanda dan juga menjadi katalisator politik kepentingan rakyat Indonesia yang ingin segera bebas dari kesengsaraan akibat kolonialisme. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ridwan Satria. Organisasi lain menyusul akan hadirnya SI, antara lain yaitu Muhammadiyah di Jogja tahun 1912, Persatuan Islam di Bandung tahun 1923, Nahdlatul Ulama di Surabaya tahun 1926, Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Parti di Sumatera, dan Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI. Di beberapa tempat yang lain pun lahir gerakan-gerakan serupa. Tidak dipungkiri bahwa ada gerakan-gerakan lain yang berhaluan sekuler seperti PKI, PNI, Indische Partij, dan sebagainya yang ikut juga dalam pergerakan membebaskan Indonesia. Namun, hal yang tidak bisa dielakkan karena mereka juga sebagian besar merupakan umat Islam. Hanya saja, pilihan perjuangannya bukan untuk menegakkan kedaulatan Islam, melainkan untuk mengabdi kepada kepentingan pragmatis atau demi kepentingan kemanusiaan. Peran umat Islam dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Umat Islam punya peranan penting dalam mempertahankan Indonesia. Yang pertama yaitu secara fisik umat Islam dengan Laskar Hizbullah Sabilillah. Kemudian diteruskan Askar Perang Sabil dan Laskar Islam lainnya yang gigih berjuang membantu TKR atau TNI dari Siliwangi melawan pemberontakan Partai Komunis Indonesia tanggal 18 September 1948 untuk mempertahankan NKRI dengan perang gerilyanya melawan sekutu Danica, Netherlands Indie Civil Administration Belanda, yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Setelah kemerdekaan dan adanya maklumat Wakil Presiden X 1946, bangsa Indonesia dipersilahkan mendirikan partai politik. Dalam hal ini, pada awalnya, aspirasi politik umat Islam ditampung dalam satu wadah. Meneruskan namanya, yaitu Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi dalam Ikrar Persatuan Umat Islam Pancacita. Akibat sejarah dihilangkan atau dikurangi. Apabila orang Indonesia tidak tahu menahu sejarah sendiri, mereka akan menjadi bangsa Tweedehen, yang artinya tangan kedua, yang berarti hidup di bawah naungan bangsa lain dan lebih mengenal sejarah negara-negara barat dibandingkan sejarah bangsa sendiri. Jika demikian yang terjadi, bangsa Indonesia tidak akan bisa benar-benar berdaulat dan seperti kutipan Gil Scott Heron, yaitu tidak akan tahu dari mana diri mereka berasal serta hendak kemana mereka bertujuan. Yang kedua yaitu mudah disisipi oleh pemikiran ideologi lain. Yang ketiga, mudah dipecah belah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sindu. Terdapat beberapa fakta bahwa beberapa pahlawan berpartisipasi dalam perjuangan Islam itu sendiri. 1. Perjuangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti perjuangan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, dan Imam Jojo, dan lain-lain. 2. Salah satu peristiwa adalah datangnya Insinyur Soekarno kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta nasihat dan fatwa mengenai perang melawan penjajah Belanda, dan dengan tegas Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tentang resolusi jihad, yang intinya perang melawan penjajah termasuk jihad. Sehingga dengan adanya fatwa jihad tersebut memberikan semangat pada rakyat Indonesia dalam melawan penjajah Belanda. 3. Di antaranya sekian usaha untuk menyatukan bangsa Indonesia, ternyata ada sekelompok rakyat Indonesia yang menjadirai perjuangan yang dilakukan rakyat Indonesia.
yang salah satunya dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Bahkan penjidraan atas kesatuan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh PKI terjadi 2 kali, yaitu pada tahun 1948 dan 1965. Kesimpulannya, jadi setiap upaya umat Islam Indonesia dalam menghadapi beberapa fenomena tersebut yaitu dengan memperjuangkan perjuangan rakyat dipimpin oleh para ulama, dan harus ada upaya untuk meluruskan atas perubahan kamus sejarah bangsa Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sekian presentasi kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan. Silakan jika mau bertanya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Izin bertanya. Ya, silahkan. Kemarin kan kami dari kelompok 2 itu salah satunya adalah menyinggung Turki, dan Turki itu termasuk negara sekuler salah satunya. Namun perlu diketahui 10 tahun ke belakang itu Turki telah kembali selamat dari negara sekuler kan, menjadi menghidupkan Islam di negaranya. Nah, dalam pertemuan diplomatik Presiden Recep Tayyip Erdogan itu dulu pernah menjalin meminta untuk bekerja sama dalam bekerja sama untuk membangun diplomatik yang kuat antar negara sesama Muslim. Nah, bagaimana sikap kita ketika Indonesia ini tidak mengiyakan ajakan untuk bersatunya umat Muslim dunia, namun lebih mengiyakan kerjasama antara Indonesia dengan Cina misal atau Rusia? Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Baik, terima kasih.
sambil menunggu untuk menjawab, mungkin ada pertanyaan lain. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Faridika, kan Indonesia
terdiri dari berbagai macam umat ya. Jadi kita sebagai Indonesia harusnya mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma kepentingan umat Muslim di Indonesia saja. Jadi kita Indonesia memilih bekerja sama dengan negara yang menawarkan atau membawa keuntungan yang paling besar, sehingga rakyat Indonesia bisa maju secara keseluruhan. Dan dengan majunya rakyat Indonesia secara keseluruhan ini kan juga membawa manfaat bagi negara-negara, bagi umat Muslim yang ada di Indonesia. Jika Indonesia sudah maju, maka kita juga bisa membantu negara-negara Muslim lainnya. Tapi apabila keuntungan atau yang didapat itu bisa dirundingkan dengan negara-negara Muslim, ya kita tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama juga. Karena negara ini kan perlu banyak yang diurus, bukan cuma umat Islam, tapi umat-umat lainnya juga, seluruh negara Indonesia ini. Apakah cukup untuk menjawab pertanyaannya? Cukup sih, cuma itu pernah lihat nggak soal negara yang telah menjalin hubungan dengan Cina itu yang dijebak dengan jebakan hutang, itu negaranya yang ada musimnya itu kemudian mereka itu dibantai semua setelah menjalin hubungan dengan Cina di iming-imingi hutang, itu orang-orang Islamnya itu kemudian mereka dibantai beberapa negara. Tapi saya lupa daftar negaranya apa saja, cuma memang ada yang beberapa masjidnya dihancurkan, terus dipaksa murtad dan sebagainya, itu juga karena usaha komunis itu mencoba untuk melepaskan Islam dari suatu negara. Soalnya salah satu tujuan komunis itu kalau nggak salah ingin bangkit kembali untuk menguasai dunia. Artinya mereka ingin menundukkan seluruh dunia. Salah satunya itu Indonesia. Bagaimana itu? Soalnya track recordnya demikian. Ya, itu kan tergantung dari perjanjian yang sudah ditandatangani. Jadi sebelum menandatangani kan kita sudah ada pertimbangan-pertimbangan dari keuntungan dan kerugian yang bisa didapat. Apabila dari perjanjian itu tidak membawa keuntungan atau bahkan terkesan menjebak, kita tidak akan menandatangani itu kan. Mungkin dari negara-negara yang sudah terjebak oleh hutang Cina, mungkin ada kelalaian dalam memahami perjanjian yang ditawarkan sehingga mereka terjebak dan jatuh negaranya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, apakah semua orang komunis itu juga berbahaya ya? Apakah orang yang tidak beragama itu juga berbahaya bagi Indonesia atau bagaimana? Tadi kok dijelaskannya itu seperti teroris itu orang komunis. Mohon maaf, mungkin pertanyaannya bisa diulangi.
tadi kan lagi bercerita tentang komunis kan yang istilahnya membantai-bantai gitu lah yang beragama gitu. Apakah benar semua orang komunis itu juga teroris gitu? Suaranya kurang jelas Mas Nipon. Jelas kan? Suaranya patah-patah. Bentar. Bisa ditulis di chat ya. Jadi gini, tidak semua komunis itu teroris. Definisi dari terorisme sendiri itu kan adalah aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh organisasi tertentu atau terorisme politis. Jadi tindakan ini tuh bisa dilakukan oleh kelompok mana saja sesuai keinginannya mereka, tergantung keyakinannya mereka bawa dan mereka perjuangkan dengan cara yang ekstrim untuk memaksa orang lain meyakini keyakinan mereka itu. Jadi bukan cuma komunis, bisa jadi ideologi-ideologi lain atau dari keyakinan-keyakinan tertentu. Bagaimana jawabannya? Apakah cukup menjawab? Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, waktunya masih panjang, digunakan sebaik-baiknya untuk diskusi. Kelompok lain bisa bertanya atau menyempurnakan, silakan.
Untuk melanjutkan diskusi, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Jika tidak ada yang bertanya atau menambahkan presentasinya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kelompok 3. Repot, sulit repot. Sudah cukup. Kita tutup kuliah kita. Aku besok balik, besok bumi. Untuk murotal sama penilaian Al-Quran dilakukan insya Allah pekan depannya. Yang mau bertanya sebelum ditutup? Ya, kelompok 3 tinggal membuat laporan. Baik, kita akhiri dengan baca doa kepada majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf
atau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.